Dalam Islam, fenomena alam seperti petir dan kilat sering dianggap sebagai tanda-tanda kebesaran Allah dan kekuasaannya. Meskipun Al-Quran tidak memberikan penjelasan ilmiah rinci tentang mekanisme terbentuknya kilat dan petir, beberapa ayat menggambarkan fenomena ini sebagai manifestasi dari kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Petir dan kilat disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah yang mengingatkan manusia akan kebesarannya. Seperti dalam surah Ar-Ra'd ayat 12, 13. Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menjadikan awan mendung. Petir bertasbih memujinya, dan malaikat juga karena takut kepadanya. Secara ilmiah, terbentuknya kilat dan petir dapat dijelaskan sebagai berikut. Petir terjadi akibat akumulasi muatan listrik dalam awan badai, awan cumulonimbus. Dalam awan tersebut, partikel es dan tetesan air saling bertabrakan, menyebabkan pemisahan muatan positif dan negatif. Muatan positif biasanya terkumpul di bagian atas awan, sementara muatan negatif berkumpul di bagian bawah. Ketika perbedaan muatan antara bagian atas dan bawah awan, atau antara awan dan tanah menjadi sangat besar, udara yang biasanya menjadi isolator tidak dapat lagi menahan muatan tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya pelepasan muatan listrik dalam bentuk kilatan cahaya yang kita kenal sebagai petir. Petir adalah aliran arus listrik yang sangat kuat, yang dapat mencapai ratusan juta volt dan ribuan ampere. Energi yang dilepaskan oleh satu kilatan petir bisa sangat besar, mencapai beberapa ratus juta joule. Pelepasan energi ini disertai dengan peningkatan suhu yang sangat tinggi, dapat mencapai sekitar 30.000 Kelvin atau sekitar 29.726 derajat Celcius, yang jauh lebih panas daripada permukaan matahari. Lalu, apa hubungan petir dengan teknologi listrik sekarang ini? Prinsip dasar dari fenomena petir, yaitu pelepasan muatan listrik karena perbedaan potensial, hal ini juga digunakan dalam teknologi pembangkit listrik. Dalam generator listrik, perbedaan potensial dibuat dengan menggunakan medan magnet dan gerakan mekanis untuk menghasilkan arus listrik. Meski begitu, menangkap dan memanfaatkan energi dari petir secara langsung sangat sulit dan tidak praktis karena sifatnya yang sangat cepat dan tidak terduga. Namun, memahami fenomena petir telah membantu ilmuwan dalam mengembangkan berbagai teknologi listrik dan memperbaiki sistem proteksi terhadap lonjakan listrik. Karena petir mengandung energi listrik yang sangat besar, penting untuk melindungi struktur dan peralatan elektronik dari dampak petir. Maka terciptalah sistem penangkal petir yang terdiri dari batang logam yang dipasang pada bangunan dan dihubungkan ke tanah. Dirancang untuk mengarahkan arus listrik dari petir ke tanah, sehingga mencegah kerusakan. Secara keseluruhan, petir adalah manifestasi alami dari energi listrik dalam skala besar. Dan prinsip-prinsip yang mendasari terjadinya petir juga berlaku pada teknologi listrik yang kita gunakan sehari-hari. Fenomena alam seperti petir juga berfungsi sebagai pengingat bagi manusia akan kekuasaan Allah dan perlunya bertakwa kepadanya. Hal ini mendorong manusia untuk merenungkan keagungan ciptaan Allah dan mematuhi perintahnya. Petir juga dilihat sebagai bagian dari sistem alam yang Allah ciptakan dengan tujuan tertentu, termasuk menyuburkan tanah dengan nitrogen yang terbentuk akibat sambaran petir. Petir dan kilat disebut sebagai bagian dari alam yang memuji dan bertasbih kepada Allah. Ini mengajarkan manusia bahwa seluruh ciptaan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, tunduk dan memuji kebesaran Allah. Dan informasi tambahan untuk kalian, berikut adalah beberapa mitos dan kepercayaan tentang petir dari berbagai belahan dunia. Thor. Dalam mitologi Nordik, Thor adalah dewa petir, guntur, dan badai. Thor menggunakan palu bernama Mjolnir yang mampu mengeluarkan petir dan guntur saat dilemparkan. Dia dianggap sebagai pelindung umat manusia dan simbol kekuatan. Zeus. Dalam mitologi Yunani, Zeus adalah raja para dewa dan penguasa langit serta guntur.
Zeus sering digambarkan memegang petir sebagai senjata utamanya yang digunakan untuk menghukum manusia atau dewa lain yang tidak patuh. Jupiter. Mirip dengan Zeus dalam mitologi Yunani, Jupiter adalah dewa langit dan guntur dalam mitologi Romawi. Dia juga sering digambarkan memegang petir sebagai simbol kekuasaannya. Daramulum dan Mamaragan. Dalam beberapa suku aborigin, Daramulum adalah dewa petir dan cuaca, sementara Mamaragan dianggap sebagai roh petir yang menciptakan petir dengan suaranya saat berbicara. Indra. Dalam mitologi Hindu, Indra adalah dewa guntur dan hujan serta raja dari para dewa. Dia memiliki senjata petir yang disebut Vajra, yang digunakan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Raijin. Dalam mitologi Jepang, Raijin adalah dewa guntur, petir, dan badai. Dia sering digambarkan membawa drum besar yang digunakan untuk menciptakan suara guntur. Shango. Dalam agama Yoruba yang berasal dari Afrika Barat, Shango adalah dewa petir dan badai. Dia dianggap sebagai penguasa elemen-elemen alam dan sering dihubungkan dengan keadilan dan kekuatan. Tlaloc. Dalam mitologi Aztec, Tlaloc adalah dewa hujan, petir, dan kesuburan. Tlaloc sering digambarkan membawa petir dan dianggap sebagai pengendali cuaca yang dapat memberikan hujan atau menyebabkan kekeringan. Burung guntur, Thunderbird. Dalam banyak budaya penduduk asli Amerika, Thunderbird adalah makhluk mitologis yang dianggap membawa petir dan badai. Thunderbird sering digambarkan sebagai burung raksasa yang sayapnya menciptakan suara guntur dan matanya mengeluarkan petir. Leigong. Dalam mitologi Cina, Leigong adalah dewa guntur. Dia digambarkan sebagai pria dengan sayap yang membawa palu dan paku untuk menciptakan petir dan guntur. Istrinya, Dianmu, adalah Dewi Kilat. Setiap budaya memiliki cara unik dalam memahami dan menghormati fenomena alam seperti petir, seringkali mengaitkannya dengan kekuatan ilahi atau supranatural. Mitos dan cerita ini mencerminkan kekaguman dan ketakutan manusia terhadap kekuatan alam yang luar biasa, serta upaya untuk memahami dan mengontrolnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Semoga informasi ini bermanfaat dan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.